Oke teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Farhan saat melakukan pendakian ke Gunung Merbabu, yang pada saat itu Farhan nekat mendaki sendirian karena penasaran dengan jalur yang baru saja dibuka, yaitu jalur Suwanting. Dan akhirnya Farhan malah mengalami kejadian mistis saat pendakiannya gitu. Dan seperti biasa, biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus membawakan cerita-cerita seperti ini, silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, sore itu Farhan mendapat kabar kalau ada jalur yang baru dibuka di Gunung Merbabu, yaitu jalur via Suwanting. Farhan memang pada dasarnya seorang pendaki yang cukup aktif ya. Dia pun langsung bersemangat ketika mendapat kabar itu, yang kemudian dia langsung mengajak beberapa teman-temannya untuk merasakan sensasi jalur baru itu. Tapi karena semua ada kesibukan dan pekerjaan, mereka nggak bisa dan meminta Farhan untuk menjadwalkan ulang, entah bulan depan atau 2 bulan lagi. Farhan yang saat itu kecewa akhirnya memutuskan untuk melakukan solo hiking atau pendakian sendirian dan mulai bersiap-siap. Malam itu juga dia berencana untuk berangkat esok harinya, yang kemudian setelah belanja dan menyiapkan logistik dan lain-lain, esok paginya Farhan pun berangkat dengan membawa motor. Farhan saat itu sempat kesulitan untuk mencapai lokasi base camp karena informasi yang dia dapat ini sangat minim ya. Sampai akhirnya setelah habis tanya sana sini dan lain-lain, sekitar jam 5 sore Farhan sampai di sebuah perkampungan yang baru dia tahu kampung itulah yang akan menjadi base camp karena beberapa rumah warga memang sudah disulap menjadi base camp gitu. Saat itu keadaan masih sangat sepi, mungkin karena emang masih jalur baru ya. Selesai parkir motor dan mengurusi maksi, Farhan sempat didatangi oleh beberapa petugas base camp yang kemudian dia diberi berbagai pengarahan sebelum memulai pendakiannya. Farhan sebenarnya memutuskan untuk mendaki saat itu juga sekitar sehabis maghrib karena libur kerjanya ini sangat terbatas dan dia juga nggak mau buang-buang waktu gitu. Tapi niatnya ini harus pupus karena saat itu petugas bilang lebih baik esok pagi saja karena masih jalur baru dan takutnya belum bisa mengenali jalur sesuai peta yang sudah mereka kasih gitu. Farhan pun mengalah dan malam itu juga dia menginap di area base camp di salah satu rumah warga. Esok harinya Farhan memulai pendakiannya dengan melewati ladang-ladang milik warga dan juga melewati hutan pinus sebelum akhirnya dia sampai di area pos 1 yang merupakan semacam lembah dengan tanah datar yang sangat luas. Farhan sempat istirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakiannya untuk menikmati suasana jalur baru yang dia lewati gitu. Setelah puas istirahat, Farhan pun melanjutkan pendakiannya ke arah pos 2. Kali ini jalur sudah mulai terjal. Farhan juga harus menyingkirkan tumbuh-tumbuhan liar yang menghalangi jalur di beberapa titik itu. Farhan juga terpaksa beberapa kali istirahat karena jalur cukup jauh. Sampai akhirnya lebih dari 3 jam Farhan baru sampai di area pos 2 yang juga merupakan tanah datar yang lumayan luas lah. Saat pertama kali sampai di pos 2 ini, Farhan masih sempat untuk melihat-lihat sekitar dan menikmati keindahan alam di sana. Sampai tiba-tiba tanpa tanda apapun, tiba-tiba turun hujan dengan sangat deras. Dengan kebingungan, Farhan segera memakai jas hujan dan membuat semacam bivak atau pondok darurat dari bahan seadanya gitu. Farhan ini saat itu heran, di cuaca sepanas itu kok bisa tiba-tiba
turun hujan, yang akhirnya membuat Farhan justru merasa jengkel karena dia jadi nggak bisa menikmati pendakiannya gitu. Farhan pun duduk di bivak yang dia buat sambil masak dan sekalian buat kopi hangat. Di tengah-tengah dia masak, Farhan ini samar-samar mencium bau amis yang cukup pekat. Awalnya dia kira itu datang dari masakannya, tapi saat itu Farhan hanya masak mie instan dan membuat kopi. Farhan bahkan tidak membawa bahan sejenis daging-dagingan atau apapun sama sekali. Tapi karena lapar, Farhan cuek aja dan melanjutkan masaknya gitu. Selesai makan, saat Farhan lagi minum kopi, tiba-tiba bau amis itu perlahan muncul lagi. Kali ini lebih kuat baunya dari sebelumnya. Farhan coba untuk melihat barang-barangnya dan melihat ke sana sini, tapi nggak ada sumber bau amis yang dia temukan saat itu. Dari situlah perasaan Farhan ini mulai nggak enak ya. Setelah hampir 2 jam menunggu hujan, akhirnya hujan pun reda dan Farhan segera beres-beres untuk lanjut jalan gitu. Setelah beres-beres, lihat jalan lagi lanjut. Agak lama dia jalan, sampailah dia di area lembah Manding. Farhan pun ya terus jalan aja tanpa mikir apa-apa gitu. Tanpa disadari, Farhan benar-benar lupa dengan pesan petugas base camp yang kemarin membriefing dia gitu, yang bilang nanti kalau sudah sampai di area lembah Manding diharapkan untuk uluk salam dulu atau minta izin dengan penghuni di situ. Petugas ini beralasan itu hanya untuk keselamatan Farhan sendiri, tapi ternyata Farhan lupa dan terus jalan aja gitu. Saat itu trek jalur menurut Farhan ini sangat berat dan gelap ya, karena sinar matahari nggak bisa masuk ke sana. Hutannya masih sangat rapat, jalurnya juga sangat sempit, ditambah lagi jalurnya ini menanjak gitu. Farhan ini sampai berkali-kali harus rehat karena kehabisan nafas. Lagi-lagi di tengah perjalanan, Farhan mencium bau amis yang membuat Farhan ini mulai ketakutan dan mempercepat jalannya gitu. Makin lama Farhan makin curiga karena bau amis ini kok semakin kuat, seolah-olah bau ini seperti mengikuti Farhan kemana-mana gitu. Dan jalur hutan yang nggak kunjung habis, padahal pada saat itu sudah hampir 4 jam dia berjalan. Farhan pun melihat peta. Dia mikir gitu, harusnya sih nggak selama itu dia jalan. Tapi Farhan belum yakin kalau dia tersesat karena jalur masih terlihat sangat jelas di depannya gitu. Farhan hanya terus jalan dan berharap bisa sampai di pos 3 karena dia sudah sangat kelelahan. Dia kembali jalan saat itu, pelan-pelan gitu. Perlahan pandangan Farhan mulai kabur. Kepalanya pusing dan dia pun sudah nggak ingat lagi apa yang terjadi saat itu. Farhan pingsan di tengah-tengah jalur. Entah berapa lama dia pingsan. Akhirnya Farhan sadar, dan saat dia sadar sepertinya hari sudah malam karena sudah sangat gelap. Farhan melihat jam tangannya, ternyata jam tangan yang dia pakai ini pecah dan nggak berfungsi lagi. Saat itu Farhan heran ketika dia menyalakan senter untuk melihat dirinya sendiri. Pakaiannya ini benar-benar kotor dan penuh dengan bekas lumpur. Begitu juga dengan tas keril yang dia bawa, semuanya penuh dengan tanah atau bekas lumpur. Tapi karena dia sudah sangat kelaparan, Farhan pun segera mengecek kerirnya. Untungnya semua perbekalan di dalam tas itu masih utuh dan bersih. Farhan pun segera mencari tempat yang agak ke pinggir jalur untuk masak dan buat api unggun. Selesai makan, Farhan ini langsung memutuskan untuk tidur dan berencana melanjutkan pendakiannya esok harinya. Pada saat itu Farhan masih belum sadar kalau sebenarnya dia sudah dinyatakan hilang ya. Singkat cerita, esok harinya Farhan bangun dalam keadaan benar-benar kaget karena saat itu Farhan baru bisa melihat dengan jelas keadaan dirinya sendiri yang benar-benar kotor
dan semua penuh dengan bekas tanah dan lumpur di mana-mana gitu. Yang lebih aneh lagi, di jaket yang Farhan pakai seperti ada bekas beberapa jejak kaki, seolah-olah habis ada yang injek-injek dia gitu. Akhirnya Farhan langsung mencuci mukanya dan mengganti bajunya. Untungnya bagian dalam tas karirnya masih benar-benar bersih, jadi semua baju ganti yang dia bawa sudah cukup aman gitu. Selesai ganti baju, Farhan segera beres-beres dan melanjutkan perjalanannya atau pendakiannya. Farhan pun jalan lagi menyusuri jalur hutan sampai akhirnya setelah hampir 2 jam dia jalan, Farhan sampai di semacam sumber air yang berada di dekat padang rumput terbuka yang sangat luas, yang menurut peta yang dia bawa pos 3 sudah ada di depannya. Farhan pun untuk sekali lagi bersih-bersih di sumber air itu, sekalian mengisi persediaan airnya yang sudah mau habis gitu. Nah, selesai itu semua, Farhan mulai jalan lagi melewati padang rumput itu, kemudian melewati macam tanjakan sampai akhirnya mulai terlihat area pos 3 ya. Area pos 3 ini memang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Farhan sempat tidak terlalu memperhatikan karena dia sibuk melepas jamnya yang sudah rusak dan melihat peta. Sampai akhirnya Farhan benar-benar kaget ketika dia melihat ke area atas. Sudah ada banyak sekali sosok anak kecil yang seperti sedang berkumpul di area situ. Sosok-sosok ini hanya memakai semacam celana dalam. Yang anehnya, muka mereka seperti sudah sangat berumur sekali. Matanya menyala merah dan mereka memiliki taring yang cukup panjang. Farhan benar-benar tertegun, seperti kayak kaku melihat sosok-sosok itu, yang kemudian secara tiba-tiba salah satu sosok itu menoleh ke arah Farhan dan memanggil nama Farhan dengan cukup keras. Farhan ketakutan. Suara dari sosok anak kecil ini seperti suara orang dewasa. Mereka kemudian mulai berlarian mengejar dan terus memanggil-manggil nama Farhan. Farhan pun lari putar balik sekuat tenaga gitu, sambil sosok-sosok ini masih terus mengejar Farhan. Dia akhirnya kembali masuk ke area jalur hutan dan terus lari sampai berkali-kali harus terjatuh. Saat Farhan menoleh ke arah belakang, ternyata sosok anak-anak ini justru semakin banyak, yang membuat Farhan makin ketakutan. Saat itulah Farhan melihat di depannya ada semacam tikungan yang akhirnya dimanfaatkan oleh Farhan. Setelah melewati tikungan itu, Farhan segera mencari pohon yang cukup rimbun untuk dia panjat gitu. Farhan benar-benar bergerak secepat yang dia bisa. Selesai manjat pohon, Farhan segera cari posisi biar gak bisa kelihatan dari bawah. Gak berapa lama, sosok-sosok ini pun tiba dan hanya melewati Farhan tanpa tahu Farhan ada di atasnya. Farhan saat itu kebingungan karena gak tahu itu sosok apa, kenapa dia mengejar Farhan gitu. Hampir 1 jam Farhan terus berada di atas pohon itu karena masih ketakutan. Sampai akhirnya tiba-tiba seperti ada sesuatu yang jatuh ke pundak Farhan. Awalnya Farhan mengira itu buah dari pohon yang dia panjat. Tapi ternyata saat Farhan menoleh, ternyata itu adalah potongan kaki manusia yang masih bergerak-gerak. Farhan benar-benar kaget, panik sekaligus ketakutan. Dia berteriak-teriak dan berusaha menepis kaki itu, yang justru itu membuat Farhan terjatuh dari pohon itu dan langsung pingsan saat itu juga. Di saat pingsan yang kedua ini, Farhan seperti bermimpi. Dia melihat semacam perkampungan yang di dalamnya hanya dihuni oleh berbagai sosok makhluk gaib yang seolah-olah nggak ada manusia di situ. Jadi kampung isinya makhluk gaib semua. Farhan saat itu seolah-olah berjalan di tengah kampung itu tanpa disadari oleh sosok-sosok ini, yang kemudian secara tiba-tiba sosok-sosok di kampung ini secara bersamaan menoleh ke arah Farhan. Farhan mulai ketakutan
Sosok-sosok ini perlahan mendekati Farhan yang membuat Farhan makin panik. Sampai akhirnya ketika salah satu sosok ini seperti mencekik Farhan, saat itulah Farhan ini tersadar dari pingsannya gitu. Saat dia sadar, dia menoleh ke sana kemari. Dia menyadari kalau dia seperti berada di semacam ruangan yang cukup sederhana. Beberapa saat kemudian, masuklah seseorang yang ternyata itu adalah salah satu petugas yang menemani Farhan kemarin sebelum melakukan pendakian. Singkat cerita, setelah Farhan mendingan, barulah dia tahu bahwa ternyata Farhan sudah menghilang selama 13 hari. Awalnya Farhan ini benar-benar tidak percaya, tapi setelah ditunjukkan saat itu tanggal berapa oleh petugas, akhirnya dia percaya. Pada saat itu petugas bilang dia dan tim penyelamat sempat kesulitan untuk mencari Farhan. Sampai akhirnya ketika tim penyelamat berada di area pos 3, mereka tiba-tiba melihat Farhan jalan pelan-pelan ke arah mereka. Tapi saat mereka memanggil Farhan, entah kenapa Farhan ini justru lari ke arah bawah. Dan saat mereka kejar, Farhan tahu-tahu sudah nggak ada di area jalur hutan Lembah Manding. Yang kemudian pada saat tim penyelamat ini berjalan turun, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan yang membuat mereka memutar balik lagi ke atas. Dan saat itulah mereka menemukan Farhan tergeletak di bawah pohon dalam keadaan pingsan. Mendengar itu, Farhan pun kaget dan kemudian menceritakan semua yang dia alami di atas. Jadi, ternyata sosok-sosok anak kecil yang dilihat Farhan di pos 3 itu sebenarnya adalah tim penyelamat yang sedang mencari-cari Farhan setelah Farhan menghilang selama 13 hari. Dan hari itu sebenarnya juga hari terakhir pencariannya, yang untungnya Farhan bisa ditemukan dengan keadaan selamat walau dalam keadaan pingsan ya. Semoga apa yang dialami oleh Farhan tidak terjadi sama kita semua dan bisa memberi pelajaran untuk kita semua juga ya. Makasih buat Mas Farhan yang sudah berbagi cerita di sini. Ini benar-benar pengalaman yang menarik menurut saya. Makasih juga buat yang sudah dengerin cerita ini sampai habis. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.